Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, tugas yang kedua, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, materi yang berjudul Database Relasional yang beranggotakan, yang pertama Arifman Fikri, yang kedua Debbie Perdana, yang ketiga M. Fajar Agustin, yang keempat Nadia Fitri. Materi selanjutnya yaitu database relasional. Pengertiannya yaitu basis data atau database berasal dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data tersebut disebut sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem. Terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi pada file basis data agar dapat memenuhi kriteria sebagai suatu basis data, yaitu yang pertama kerangkapan data, yaitu munculnya data-data yang sama secara berulang-ulang pada file basis data. Yang kedua, inkonsistensi data, yaitu munculnya data yang tidak konsisten pada file yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Yang ketiga yaitu data terisolasi, disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data. Program aplikasi tidak dapat mengakses file tertentu dalam sistem basis data tersebut, kecuali program aplikasi dirubah atau ditambah sehingga seolah-olah ada file yang terpisah atau terisolasi terhadap file yang lain. Yang keempat, keamanan data. Berhubungan dengan masalah keamanan data dalam sistem basis data. Pada prinsipnya, file basis data hanya boleh digunakan oleh pemakai tertentu yang mempunyai wewenang untuk mengakses. Yang kelima, integrasi data. Berhubungan dengan untuk kerja sistem agar dapat melakukan kendali atau kontrol pada semua bagian sistem sehingga sistem selalu beroperasi dalam pengendalian penuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disajikan. Adapun ciri-ciri database adalah: pertama, sistem yang dapat menyimpan data ke dalam floppy disk atau hard disk. Dua, sistem yang menganut pengolahan data untuk ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah dan terkontrol. Tiga, data terpisah dari program. Selanjutnya, sifat-sifat database. Pertama, internal, yaitu kesatuan dan kurung integritas dari file-file yang terlibat. Kedua, terbagi atau share. Elemen database dapat dibagikan pada para user baik secara sendiri-sendiri maupun secara serentak dan pada waktu yang sama atau yang kurang concurrent sharing. Baiklah, selanjutnya langkah pertama dari perusahaan kecil dalam membuat database adalah membuat standarisasi pada seluruh data yang ada. Aplikasi DBMS populer yang tersedia antara lain adalah Microsoft Access atau aplikasi kategori open source seperti OpenOffice Base yang bisa secara didapat gratis. Akan melanjutkan materi yang disajikan. Pengertian model data relasional. Model data relasional adalah sebuah model data, model jaringan atau network pada komputer yang modelnya lebih sederhana. Karena lebih sederhana, maka model data relasional paling banyak digunakan. Operasi data yang digunakan berupa query, insert, update, delete, dan lainnya. Model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi terdiri dari basis dan kolom dan data dalam model nama yang unik. Dengan menggunakan nama yang unik, maka antara data relasional yang diberikan nama yang unik sehingga akan ada keterhubungan dengan nilai yang satu dan lain di dalamnya. Keuntungan model data relasional: bentuk sederhana, menggambarkan dalam bentuk visual, mudah mengoperasikan data seperti query, update atau edit, delete. Istilah-istilah dalam model data relasional yaitu relasi,
sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut, yaitu sebagian dari relasi yaitu bagian kolom. Tupel, yaitu bagian dari relasi yaitu bagian baris. Domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Derajat, yaitu jumlah atribut dalam suatu relasi atau jumlah field. Kardinalitas, yaitu jumlah tupel dalam sebuah relasi atau jumlah record. Komponen-komponen utama: perangkat keras atau hardware, sistem operasi atau operation system, basis data atau database, sistem pengolahan basis data atau DBMS, pemakai atau user, aplikasi atau perangkat lunak lain bersifat opsional. Saya akan melanjutkan materi yang telah disajikan. Kelebihan dan kekurangan model data relasional. Kelebihan model data relasional: bentuk sederhana, data dapat diakses lebih cepat. Selanjutnya, struktur basis data mudah diubah, data lebih akurat, memudahkan user untuk membangun memodifikasi program aplikasi, memudahkan user menerapkan integritas data, memudahkan user dalam membentuk query yang kompleks untuk memanggil kembali atau retrieve data. Bahasa standar SQL sudah dibuat. Kekurangan model data relasional: tabel yang berbeda harus dihubungkan untuk memanggil kembali data. Diperlukan pemahaman user terhadap hubungan antar tabel. User harus mempelajari bahasa SQL. Kesimpulan, model data relasional adalah model data berdasarkan teori relasional yang menggunakan label dua dimensi atau sering disebut relasi. Untuk menggambarkan sebuah berkas data, setiap label terdiri atas beberapa lajur yang mendatar atau baris dan beberapa lajur vertikal atau kolom. Model data relasional memiliki bentuk yang sederhana sehingga dapat memudahkan user untuk mengoperasikan data seperti merubah struktur basis data dan membuat query untuk review data, release data. Akan tetapi, model data relasional memerlukan pemahaman user terhadap hubungan tabel-tabel yang digunakan dan bahasa SQL. Selain itu, untuk memanggil kembali retrieve dan data, kita harus menghubungkan tabel yang berbeda. Istilah-istilah yang digunakan dalam model data relasional yaitu entitas, relasi atau tabel, atribut atau kolom, tuple atau baris, domain, record, dan Cardinality yang semuanya merupakan elemen suatu tabel. Bahasa yang digunakan pada model data relasional adalah bahasa query yang menekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Bahasa query terdiri menjadi dua, yaitu bahasa query formal yang diterjemahkan menggunakan simbol-simbol matematis dan bahasa query komersial yang sengaja dirancang memprogramer menjadi suatu program aplikasi untuk memudahkan para penggunanya. Dan data, kita harus menghubungkan tabel yang berbeda. Istilah-istilah yang digunakan dalam model data relasional yaitu entitas, relasi atau tabel, atribut atau kolom, tuple atau baris, domain, record, dan Cardinality yang semuanya merupakan elemen suatu tabel. Bahasa yang digunakan pada model data relasional adalah bahasa query yang menekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Bahasa query terdiri menjadi dua, yaitu bahasa query formal yang diterjemahkan menggunakan simbol-simbol matematis dan bahasa query komersial yang sengaja dirancang memprogramer menjadi suatu program aplikasi untuk memudahkan para penggunanya.